HP meriang, minum Tekjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya si Tekjo. Kali ini kita kedatangan dari HP Oppo A3s. Nah, bisa kalian lihat sendiri kerusakannya. Kata pemilik HP-nya itu bukan pada layarnya ya. Nah, kita tadi sudah fokus untuk layarnya. Memang benar layar ini sudah pecah. Namun kerusakannya bukan pada layarnya, melainkan di handphonenya sendiri. Kenapa? Kata pemilik HP-nya itu handphonenya sering mati ya, tiba-tiba mati. Namun ketika dicas itu normal. Saat casnya dicabut dia langsung mati. Apakah penyebab HP ini? Kita simak aja video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan bisa ya kalian juga bagikan untuk kawan-kawan kalian ataupun untuk belajar sama-sama sebagai teknisi pemula. Oke, ini adalah trik jitu. Biasanya kalau kejadian seperti ini itu kerusakannya pada baterainya. Oke, bisa kalian lihat sendiri itu langsung mati ya. Nah, di sini aku mencoba menghidupkannya dan sambil aku juga untuk mengecasnya menggunakan kabel USB yang bagus. Oke, bisa kita praktekkan. Apakah memang benar ya kata pemilik HP-nya? Seperti itu. Kita coba. Oke, sudah muncul logo Oppo. Kita tunggu beberapa saat. Dan untuk kalian ya yang memiliki kasus sama seperti ini itu banyak kejadiannya dan itu bisa kalian praktekkan dan caranya itu sama ya. Semua handphone itu bisa. Bukan Oppo aja, Vivo, Samsung dan lain-lainnya itu juga bisa dengan cara seperti ini. Oke. Di sini hidup ya kawan. Dan di sini terkunci sandi. Dia tidak memberi sandinya ya, karena mungkin ada privasi yang penting. Dan di sini kita coba untuk mengeceknya, tidak ada dan tidak mati ya untuk di HP-nya dan baterainya juga penuh. Dan di sini aku akan mencoba mencabut dari USB-nya dan kita tunggu sebentar sambil kita mainkan, kita ketik-ketik. Apakah mati? Oke, mati ya kawan. Nah, bisa kalian lihat muncul lagi logo Oppo ketika ditekan power. Nah, maksudnya itu ketika dia mati, dia tidak restart ya kawan. Dia langsung mati total. Istilahnya kayak di power up kan gitu, kayak dimatikan daya padahal tidak ya. Kalau misalnya dia restart itu kemungkinan masih ada kerusakan di bagian tombol ataupun yang paling parahnya bisa jadi eMMC-nya. Nah, kita di sini menyederhanakan aja, jangan sampai kemana-mana. Kita fokuskan aja untuk kerusakan di HP kita ini, yaitu HP-nya mati. Tiba-tiba mati ya, sering mati ya, itulah seperti itu. Oke, untuk langkah yang pertama di sini aku sudah untuk membuka bagian casing belakang ataupun backdoornya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya di sini kalian buka aja untuk bagian penutup mesinnya. Nah, bisa kalian lihat ya. Itu untuk di casingnya juga sudah mengap ya. Iya, dia minta makan. Bukan ya kawan, itu mungkin berpengaruh ya, yaitu kepada pemakaian lah, udah jelas. Oke, langsung aja untuk buka bagian penutup kalengnya ataupun penutup PCB-nya ya. Kita buka aja. Kita lakukan pelan-pelan aja tapi pasti. Dan kalau masalah ini sama ya, seperti di HP sebelumnya itu pasti langsung bisa dengan cara seperti ini, yaitu trik G2. Oke, setelah terbuka untuk bagian kalengnya bisa kita buka untuk bagian soketnya juga, yaitu yang pertama kita membuka untuk soket baterainya. Dan kita akan mengukur tegangan dari baterai ini, apakah ada muncul atau tidak, karena di awal video itu tadi bisa kalian lihat sendiri itu baterainya penuh ya kawan, kemungkinan 80 atau 90% itu juga pasti ada. Oke, kita lepas aja untuk dari baterai ini. Oke, seperti ini. Oke, jangan sampai kalian tiru ya untuk video dalam pelepasan baterai. Dengan cara yang aman itu bisa kalian tambahkan sedikit kontak thinner ataupun alkohol, bahkan ya itu minyak kayu putih itu juga bisa. Kenapa aku buat kayak gitu? Itu tadi kebetulan ya tidak melekat untuk semua di bagian baterainya karena lemnya sudah rata-rata hilang ya kawan. Tak kenapa aku pun kurang tahu juga. Dan yang pastinya baterai ini masih original
sebelumnya kemungkinan pernah dibolo juga, tapi hanya untuk melepasnya aja ya mungkin ya. Oke, sini kita lihat ukur tegangannya 4,1. Oke, mantap ya kawan. Berarti baterai ini ada isinya dan tidak bohong ya. Tapi kenapa saat proses pemakaian itu tadi kita hidupkan tiba-tiba mati? Nah, padahal kan baterainya penuh. Oke, kan gitu ya kan. Oke, bisa jadi ya kawan, itu ada masalah di bagian komponen baterainya. Kita di sini untuk melihat aja langsung membuka dari kuningan ataupun plastik ya yang tertutup untuk di baterai ini. Kita buka aja dan bisa kita untuk cek apakah memang benar ada masalah atau tidak. Biasanya dengan cara seperti ini itu alhamdulillah ya kawan, 100% down ya, selalu berhasil. Oke, bisa kita buka untuk bagian ininya, untuk plastiknya ya, penutup dari baterai ini, dan kita lakukan pelan-pelan, jangan sampai koyak. Karena kalau koyak, waduh, autonom baik kawan. Sebetulnya bisa ya, kalian langsung ganti baterai aja itu juga bisa. Karena apa kawan, ini kan baterainya yang original, ini pasti kualitasnya masih bagus. Kemungkinan kan hanya masih ada yang rusaknya saja. Dan jika dirasa masih bisa diperbaiki dan itu layak ya kawan, itu layak masih bisa dipakai. Namun jika kalian tidak mau ribet seperti ini, bisa kalian langsung ganti baterainya. Yang pastinya yang akan kalian ganti itu dan yang kalian temukan ya di toko spare partnya itu kemungkinan bukan yang original. Karena yang originalnya sendiri itu ada di service centernya ataupun langsung ya itu di pabriknya ataupun ya pabrik Oppo ataupun merek HP yang kalian ingin ganti ya kalau untuk yang originalnya. Oke, di sini ya kawan, inilah trik jitunya. Di situ ada bagian protektif ya. Itu menginisialkan ya, yaitu ada sejenis huruf semisal kayak Q ataupun L itu ada kayak sejenis kapasitor hitam dia. Ada kedua kutubnya itu kalian klik terlebih dahulu, bisa kalian tambahkan itu tadi plug ya atau amtek dan kalian solder aja untuk sisi kanan kirinya dan kemudian itu kalian langsung untuk menjumpernya. Oke, kalian tambahi timah dulu supaya nanti letak jumperannya itu dapat lebih lengket ya kawan. Oke, kita lakukan pelan-pelan aja, jangan sampai ada bagian baterai yang terkena solder pula ya, yang nantinya nggak bisa digunakan. Iya. Oke, maaf ya kawan, suaranya agak kurang jelas. Ya maklum ya kawan, lagi kurang enak body karena di sini kena bantai hujan terus ya. Musim hujan di sini kawan. Waduh, apa-apa mau kemana kita mau keluar itu selalu kena hujan ya. Itu mengakibatkan ya pilek yang melanda ya, sampai batuk pun bisa. Iya. Oke, langsung aja untuk menjumper dari protektif baterai tadi, kita jumper aja untuk protektifnya ya, yaitu tadi jangan lupa dan jangan sampai salah ya, itu ada yang beda, dia logo ya atau inisial itu kayak semacam Q ataupun L. Nah kalau ada seperti itu warnanya hitam ada kedua sisinya, udah pasti itu dia kawan. Kalian klik dan kalian bisa tambahkan timah dan kalian langsung jumper itu juga bisa. Dan kalian coba tes ya, itu apakah berhasil ataukah tidak. Dan kalau kalian tepat itu seperti ini kawan, aku gambarkan sebentar. Oke, itu nampak ya kawan. Nah, itu kayak ginilah penampakannya. Aku jumper aja untuk bagian sisi kanan dan kirinya dan langsung kita rakit kembali untuk dari baterai Oppo A3s ini. Oke, di sini aku coba untuk merapikannya kembali. Dan di awal video ataupun tadi ya dalam proses pelepasan baterai itu kan kita eh, apa ya tidak lemnya kurang kuat, itu nanti saat proses pemasangan bisa kalian tambahkan untuk double tip dari baterai ini. Oke, bisa kita coba untuk hidupkan apakah hidup atau tidak. Yang pastinya tetap hidup ya, tapi tidak tahu ya kawan ini sampai bertahan lama atau tidak. Bisa kita lihat
Dan kalau kerusakan ini udah jelas ya kawan, aku sendiri bisa mengasih garansi ya kepada pemilik HP-nya bahwasanya ini ada garansinya, dan karena ini memang benar-benar 100% down. Dan kalian kalau tidak percaya kalian coba aja. Oke, kita tunggu sampai muncul ketampilan Oppo A3s. Oke. Oke, sudah muncul untuk di tampilan Oppo A3s. Oke, sebentar. Nah, sebentar ya kawan, kita tunggu dulu. Agak lama-lama kita gunakan dan kita pilih ya ke panggilan darurat. Kita ketik-ketik aja sampai capek ya, sampai bosen. Kita ketik-ketik aja, dan di awal video tadi saat kita proses pengetikan hanya beberapa detik itu langsung mati ya kawan. Tapi di sini bisa kalian lihat sendiri, saat aku ketik bolak-balik itu handphonenya tetap hidup, dan di sini aku untuk membiarkannya. Oke, sengaja video ini tidak aku speed ya, untuk kecepatannya ataupun durasinya ini real natural ya. Hanya yang aku speed tadi itu kemungkinan hanya dalam proses pembukaan kaleng PCB ya, itu aja yang aku skip, lainnya itu real seperti ini proses pengerjaannya. Oke, sambil menunggu bisa kita untuk pergi dulu ya kan, untuk makan siang bisa, untuk mandi juga bisa, apalagi untuk ngopi sambil ngerokok. Iya. Oke, kita tunggu aja apakah handphonenya ini mati ataukah hanya langsung hidup aja ya seperti ini. Dan jika pastinya kalau seandainya handphone ini masih rusak udah pasti langsung mati, dan saat ditekan itu akan muncul logo Oppo lagi. Hanya gitu-gitu aja ya kawan, tidak ada perubahannya. Oke, kita tunggu. Krik 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 krik. Iya. Kita tunggu aja kawan, nggak apa-apa, sebentar aja ini ya kan. Iya, tunggu aja. Oke, kayaknya ini berhasil lah kawan, lebih dari 1 menit ataupun 2 menit itu udah lebih. Oke, kita tunggu. Apakah masih bisa menunggu? Masih ya kawan, tergantung dari baterainya. Keadaan baterai banyak, kita tunggu dan menunggu. Iya, maaf ya kawan, suaranya nyemak kali. Iya. Oke, aku anggap ini sudah berhasil, dan selanjutnya kita akan memasangnya nanti ya, itu gampang. Terima kasih sudah menonton sampai video ini selesai, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.